Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir dengan drama-drama yang membagongkan, dan juga si Lloyd yang cosplay jadi mafia pengudut jagung yang mengendalikan cinta. Dan scene pun berpindah di sebuah kastil raksasa. Kastil itu bernama Dark Wizard Targa, dan di sana terlihatlah Ratu Magento yang akan menyerbu kastil tempat persembunyian Targa itu. Dan Ratu Magento pun memulai serangannya dengan memberikan sebuah isyarat. Lalu semua pasukan pun melepaskan ribuan panah yang langsung menerjang ke arah kastil. Namun kastil itu dilindungi semacam sihir barier yang cukup kuat, sehingga serangan ribuan anak panah itu pun langsung hancur sebelum mencapai kastil. Dan di sana terdapatlah para penyihir yang sedang merapalkan mantra untuk menahan bariernya. Mereka menjadi sangat kebingungan bagaimana Ratu Magento dan para pasukannya menemukan kastil ini. Namun perlawanan para penyihir itu tidaklah bertahan lama, di mana pasukan terdepan dari Ratu Magento berhasil menyerang masuk dan menghabisi para penyihir itu. Lalu di saat itu muncullah makhluk penjaga kastil yang berperawakan seperti naga raksasa. Para pasukan terdepan pun langsung menjadi terkejut dengan kemunculan monster raksasa itu. Dan tidak tinggal diam, pasukan penyihir di belakang pun langsung melancarkan serangan fireball secara bersamaan. Namun monster itu pun tidak gentar dan menerjang maju menyerang pasukan terdepan. Dengan kedatangan satu monster saja berhasil membuat formasi pasukan terdepan Ratu Magento pun menjadi kocar-kacir. Ratu Magento yang melihat itu pun menyuruh semua pasukannya untuk mundur karena monster itu sangatlah merepotkan. Semua pasukan pun menuruti perintah Ratu Magento dan mereka pun keluar meninggalkan kastil yang telah hancur. Namun mereka pun baru menyadari bahwa Ratu Magento tidak ada di antara mereka. Dan ternyata Ratu Magento pun sedang menghadapi monster itu seorang diri. Mau by one dia. Ratu Magento pun mengeluarkan aura pedangnya dan dia akan langsung serius menghadapi monster itu. Ratu Magento pun mengeluarkan sebuah serangan besar dengan full power hingga serangan itu dapat menghancurkan tanah di sekitarnya. Monster itu yang terkena serangan dahsyat dari Ratu Magento pun langsung terbelah menjadi dua hingga terjadi ledakan yang besar. Namun dari tubuh monster itu yang telah terbelah, sebuah asap berwarna hijau pun keluar. Ratu Magento pun langsung menutupi hidung dan mulutnya karena ia tahu kalau asap ini adalah racun. Dan racun ini bukanlah racun biasa, karena racun ini dibuat menggunakan sihir. Namun racun yang seperti ini mah bukan masalah bagi Ratu Magento, karena ia telah berlatih tanpa henti untuk mengatasi racun seperti ini. Dan dengan santai Ratu Magento pun lalu melewati bangkai monster yang sudah ia kalahkan. Dia pun lalu memasuki bagian terdalam kastil. Dan di saat Ratu Magento membuka pintu kastil, terlihatlah seorang pria yang tengah berdiri di depan altar yang terbuat dari tengkorak seekor naga. Pria itu pun menjadi panik tak karuan saat melihat kedatangan Ratu Magento. Lalu Ratu Magento pun bertanya, apakah pria itu adalah penyihir yang bernama Targa? Pria itu yang mendapatkan pertanyaan dari Ratu Magento pun sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ratu Magento pun lalu berkata, beraninya kriminal sepertinya melawan dirinya dengan aura intimidasi yang sangat kuat. Ratu Magento pun berkata kalau ia akan menghukumnya sekarang. Lalu Ratu Magento pun langsung memenggal kepala pria itu di tempat. Setelah memenggal pria itu, Ratu Magento pun berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Namun, ia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Ia pun bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dan saat ia membuka mata, Ratu Magento merasakan ada yang aneh terhadap tubuhnya. Dan terlihatlah mata kanan Ratu Magento yang seperti terinfeksi oleh sesuatu. Mau bangkitin Rinnegan kayaknya. Namun scene pun berpindah ke pernikahan Putri Sherazade dan Julian. Jirit cepat kali tiba-tiba nikah coy. Tampaklah dua sejoli ini yang sangat bahagia atas pernikahan mereka. Dan terlihatlah bapaknya Lloyd yang sangat terharu melihat anak bujangnya nikah sampai gigit tangan gitu. Apakah bapak kalian kayak gitu? Dan juga para tamu pun ikut terharu dan bahagia dengan pernikahan Julian dan Putri Sherazade ini. Dan terlihatlah sang mafia jagung kita yang sangat happy melihat pernikahan ini. Melihat ekspresi Lloyd yang creepy, Xavier pun menyuruh Lloyd untuk balik pulang saja. Soalnya dia mengganggu suasana yang tadinya haru dan bahagia malah jadi mencekam, menakutkan gitu. Namun Lloyd membalas, loh kenapa? Aku lagi senang loh ini, adikku nikah. Xavier pun lalu bertanya, bagaimana pernikahan ini bisa mencegah Ratu Magento untuk menjadikan Lloyd babunya terus? Soalnya dia masih bingung. Lloyd pun menjawab, pakai nanya. Dengan pernikahan adiknya ini, secara nggak langsung Lloyd memiliki dua kewarganegaraan. Ya, walaupun ia masih menjadi warga Magento, namun secara tidak langsung ia memiliki hubungan dengan Sultan Absahan. Xavier pun bertanya lagi, bukankah Sultan Absahan dendam kesumat sama Lloyd?
Lloyd pun membalas, sebenarnya walaupun si Sultan Absahan sudah enak sama dia, tapi dia masih mau jadiin Lloyd jadi babunya, kayak Ratu Magento. Jadi slow eye mah. Lalu sambil nyengir lebar, Lloyd berkata, jika Ratu Magento menyuruh dia kerja rodi lagi, dia tinggal kabur dan bersembunyi di Sultan Absahan. Dan setelah mendengar itu, Safian pun akhirnya paham, namun ia menyuruh Lloyd untuk balik pulang sono. Gak usah di sini. Lloyd menjawab, oh asu, udah dijelasin susah-susah malah ngusir. Lloyd pun lalu bergumam, memang dia tidak bisa melawan sepenuhnya Ratu Magento. Namun dengan begini, maka ia punya rencana cadangan untuk kabur dari Ratu Magento. Dan kita pun diperlihatkan sebentar ke Sultan Absahan yang sedang melihat pernikahan putrinya dari jarak jauh. Kayak video call gitulah. Sultan Absahan pun mendoakan putrinya itu agar berbahagia dengan pernikahannya. Ia pun sampai meneteskan air mata. Ia menambahkan agar putrinya itu berbahagia di sana, bukannya kayak di sini yang kayak tai. Apalagi dia sebagai bapaknya malah ngomel-ngomel mulu. Tobat kayaknya nih, habis kena musibah ketemu Lloyd. Lalu kita dikembalikan ke prosesi pernikahan. Sekarang saatnya untuk mempelai wanita melempar buket bunga. Salah seorang wanita menyuruh Putri Serajade untuk melempar buket bunganya agak kencang. Lalu dengan sekuat tenaganya, Putri Serajade pun melemparkan buket bunga itu. Dan saking kuatnya, buket bunga itu pun melesat layaknya rudal King Jong-un. Lalu secara tidak sengaja, Solitos pun menangkap buket bunga itu. Ia pun jadi terheran-heran kenapa buket bunga itu bisa sampai ke tempat ini. Dan scene pun lalu berpindah kembali ke pernikahan Putri Serajade dan Julien. Lloyd pun bergumam, di cerita novel aslinya, Putri Serajade diceritakan tewas dibunuh karena berusaha melindungi Sultan Absahan dari pemberontak. Lloyd pun merasa senang dengan kejadian ini. Setidaknya Putri Serajade nggak bodar, ya walaupun dia nggak dapet cuan sih. Namun tiba-tiba muncullah sistem di hadapan Lloyd. Sistem berkata, Lloyd telah menyelamatkan takdir seseorang lagi dari kematian yang menyedihkan. Lloyd yang melihat itu pun acuh tak acuh, karena dia juga udah tahu ya kan. Sistem pun meneruskan, jumlah nyawa yang berhasil diselamatkan Lloyd berjumlah 1, 2, 3, dan terus bertambah dari puluhan, ratusan, dan bahkan tidak berhenti hingga mencapai 4 juta. Dan terus bertambah dengan masif. Lloyd yang melihat itu pun auto terkejut setengah mampus. Lalu jumlah nyawa yang telah diselamatkan Lloyd pun berhenti di angka 23.513.442 jiwa. Sontak Lloyd pun menjadi tambah terkejut lagi. Ia tidak mengira kalau jumlahnya akan menjadi sebanyak ini. Ia kira dia hanya menyelamatkan beberapa orang saja. Lalu sistem melanjutkan, karena Lloyd telah menyelamatkan lebih dari 20 juta nyawa, maka mata uang baru akan muncul, yaitu Destiny Required telah ditambahkan. Jika Lloyd menggunakan 50 juta poin DP, maka Lloyd akan mendapatkan skill kuat yang mampu melampaui ending spoiler. Lloyd akan diberi hak untuk menggunakan The World's Strongest. Sontak Lloyd yang terkejut pun menjadi tambah terkejut lagi. Terus saya terkejut ya kan. The World's Strongest adalah skill yang memungkinkan Lloyd untuk menggunakan kekuatan terkuat di dunia ini selama 30 detik. Lloyd yang melihat penjelasan skill itu pun masih bingung, karena penjelasannya pendek banget kayak punya kalian. Dan lagi durasi skillnya cuma 30 detik doang. Lloyd pun berpikir kalau skill ini hanya terkuat di dunia ini, bukan di dunia lain. Jadi kalau dia ketemu musuh dari Isekai, gak bakal berguna ini skill. Namun sistem pun menjelaskan tentang skill ini lagi, di mana ada konsekuensi dari skill ini, di mana Lloyd harus melepaskan semua bantuan dari sistem. Dengan kata lain, Lloyd nggak bisa menggunakan skillnya, peliharaan fantasi sama ending spoiler. Sontak Lloyd pun langsung memasang wajah masemnya yang membagongkan saat mendengar konsekuensi dari skill ini. Ia bergumam, durasi cuma 30 detik, kalah sama durasi Jav. Terus efeknya kayak kalah slot, ya kan? Hilang semua, skill cacat. Sistem pun lalu muncul dan bertanya, apakah Lloyd akan kangen kalau dia hilang nanti? Lloyd pun menjawab, kangen-kangen gundulmu. Kalau aku pakai skill itu, auto kalah aku sama kulit Jawa ya kan? Jawab Lloyd. Lalu tiba-tiba Conventura datang menghampiri Lloyd. Lloyd pun langsung menyambut hangat kedatangan Conventura. Conventura pun berkata kalau ia hanya ingin berterima kasih kepada Lloyd. Padahal belum lama Lloyd berhasil meyakinkan Sultan Absahan untuk menandatangani perjanjian damai. Sekarang Lloyd malah berhasil membuat ikatan kedua kerajaan makin erat. Lloyd pun sedikit merendah bahwa ia tidak melakukan apapun. Yang waktu itu bernegosiasi adalah Conventura, bukan dia. Dan yang sekarang menikah adalah adiknya, bukan dia juga. Namun tanpa disangka-sangka, Conventura pun langsung memberikan hormat kepada Lloyd. Ia meminta maaf karena pernah membenci Lloyd tanpa alasan. Dan dia juga telah sadar kalau Lloyd adalah the real hero. Lloyd yang melihat itu pun menjadi panik dan meminta Conventura untuk tidak terlalu memujinya sampai kayak gitu. Lloyd bergumam, cok, akan lagi cosplay mafia pengudut jagung, kok dia malah bikin aku ketahuan. Conventura pun berkata, kalau Lloyd gak usah malu-malu, toh Ratu Magento juga sudah tahu apa yang Lloyd lakukan.
Lloyd pun menjawab, paling nebak doang dia mah. Namun Konventura berkata, kalau ini adalah kebenaran. Dia lalu menambahkan, Lloyd pasti sudah tahu tujuannya datang kemari. Ia datang kemari untuk mengajak Lloyd ke istana karena ia dipanggil Ratu Magento. Dan Lloyd pun akhirnya bisa menggunakan skill barunya, yaitu ngeles. Lloyd pun mulai berakting. Wah, aku sakit kayaknya, Cok. Mau swab test dulu ya kan? Jawab Lloyd. Lalu dengan muka yang sangat nyebelin, Lloyd berkata, kalau ia mau swab test di Apsahan aja kayaknya, karena dapat BPJS. Namun Konventura pun langsung berkata, kalau Ratu Magento ingin bertemu Lloyd karena kangen. Sontak Lloyd pun langsung terkejut, dan dia pun lalu mengingat perkataan Ratu Magento waktu itu. Dan akhirnya dengan wajah yang sangat terpaksa, Lloyd pun ikut pergi menuju istana kerajaan. Di sepanjang jalan, Lloyd hanya manyun-manyun terus. Bahkan Lloyd manyun sampai ketemu Ratu Magento. Dalam hatinya Lloyd berkata, asu, gagal maning. Ratu Magento pun senang karena Lloyd menemuinya dengan secepat mungkin. Ratu Magento berkata bahwa Lloyd adalah harapan satu-satunya karena ia nggak tahu mau ngapain lagi. Dengan menggoda, Ratu Magento berkata, kalau saja Lloyd tadi mengabaikannya, maka ia akan memburu Lloyd sampai mati. Dan pastinya Lloyd bakal kabur ke Sultan Apsahan, ya kan? Untung aja Lloyd datang. Kalau enggak, nanti Ratu Magento bakal kesepian, ucap Ratu Magento. Lloyd yang mendengar colometan Ratu Magento pun bergumam, hilih becit, bilang aja jangan macam-macam, kalau enggak tak kepret, gitu kan maksudnya, gumam Lloyd. Suami-suami takut istri nih kayaknya. Lloyd pun menjawab, mana berani ia kabur dari Ratu Magento. Ia pun meminta perintah apa yang akan diberikan kepadanya. Dalam hatinya Lloyd agak lega, soalnya si Ratu Magento mulai sedikit lunak kepadanya. Jadi gampang kalau dia mau nego nanti, ya kan? Nego-nego sampai jadi pengangguran. Ratu Magento berkata kalau ia akan menunjukkan sesuatu kepada Lloyd. Dan saat berada di luar, Lloyd pun menjadi sangat terkejut melihat apa yang ada di depannya. Dan di depan Lloyd terlihatlah seonggok tulang naga raksasa yang dibawa Ratu Magento dari Kastil Targa. Ratu Magento pun menjelaskan kalau ia menemukan tulang ini di Kastil Targa. Mereka menggunakannya sebagai bahan ritual. Lloyd yang mendengar itu pun mengingat kalau tulang naga digunakan sebagai alat sihir di novel. Dan sifat tamak Lloyd pun muncul. Benar juga, gumam Lloyd. Ratu Magento berkata, dengan tulang naga ini, maka mereka dapat menunjukkan kekuatan kerajaan Magento ke dunia. Ia menyuruh Lloyd untuk membuat taman dan buat tulang naga ini menjadi center spotnya. Dan juga buatkan patung Ratu Magento di tengah-tengah naganya. Ya, kalian tahulah biar kayak apa. Biar kelihatan kayak habis ngalahin naga gitu. Mendengar itu, Lloyd pun bergumam, kalau ini saatnya untuk negosiasi. Siapa tahu hoki, ya kan? Lloyd pun lalu sedikit basa-basi bahwa ia senang dengan tugas ini, padahal enggak. Ratu Magento pun menjawab, iya aja. Dan Lloyd pun menambahkan, sebagai keseriusannya, ia tidak akan meminta bayaran dari proyek kali ini. Seperti tahu akal bulusnya Lloyd, Ratu Magento pun tidak kaget. Ia bertanya, apa permintaan Lloyd sebagai gantinya? Dan tanpa babi bu, Lloyd pun meminta menjadi pengangguran selama 10 tahun sebagai gantinya. Sontak Ratu Magento pun langsung merubah ekspresinya. Ratu Magento yang awalnya santai-santai baik langsung berubah menjadi ngegas. Hah? Apa? Ucap Ratu Magento dengan sedikit ngegas. Sedikit. Lloyd pun lalu meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan sedikit lagi. Ya walaupun nyawa taruhannya. Tahan dikit lagi, siapa tahu berhasil ya kan? Namun Lloyd berkata, jika Ratu Magento tidak suka dengan permintaannya tadi, maka Ratu Magento boleh membogemnya dengan tulang naga di sana, ucap Lloyd dengan wajah gilani. Melihat ekspresi Lloyd yang bikin sawan, Ratu Magento pun langsung menjitak kepalanya Lloyd. Lloyd pun menjadi auto terkejut sambil memegangi jidatnya yang benjol. Ratu Magento berkata dengan tersenyum, jika Lloyd membawakannya kastanye, maka ia akan merubah pikirannya. Dan juga Lloyd boleh menyimpan tulang naga itu, tapi carikan penggantinya yang pas. Sontak Lloyd pun menjadi terkejut mendengar perkataan Ratu Magento. Ia pun lalu bersujud di hadapan Ratu Magento. Ia berkata, ia akan membawakan 100 kastanye untuk Ratu. Dan Lloyd juga memperbolehkan Ratu untuk menginjak-injaknya. Injak saya Ratu, ucap Lloyd. Ratu Magento pun langsung mengusir Lloyd untuk pergi. Pergi sana, dasar dan ucap Ratu Magento. Lloyd pun bergumam, asyik, setidaknya Aing bisa jadi pengangguran juga. Dapat hadiah lagi ya kan? Dan Sim pun lalu berpindah di mana Lloyd akan melakukan meeting dengan rekan kerjanya. Lalu datanglah bapak-bapak ini. Ia pun memperkenalkan dirinya. Ia adalah Viscount North. Dia adalah ahli desain taman. Dan dia mengajak Lloyd untuk mulai berdiskusi. Viscount North yang melihat Lloyd pun masih merasa ragu apakah Lloyd benar-benar kompeten. Soalnya kalau dilihat Lloyd ini masih muda. Viscount North pun sedikit bercerita tentang masa lalunya.
Ia dulu dilahirkan dari orang biasa-biasa saja, dan selama 30 tahun ia terus bekerja dan berhasil membangun image dirinya sampai seperti ini. Ia berpikir kalau ia berbeda dengan Lloyd yang udah enak dari kecil karena keturunan bangsawan. Namun saat Viscount North akan memulai diskusinya, Lloyd pun langsung mengeluarkan akting tingkat tinggi. Lloyd yang seorang suhu pun langsung merendah sampai ke inti bumi di hadapan Viscount North. Sambil menundukkan kepalanya, Lloyd berkata kalau ia yang cupu ini tidak bisa dibandingkan dengan Viscount North yang sudah suhu. Lloyd pun menambahkan bahwa ia akan sangat senang jika Viscount North mau mengajarinya yang cupu ini. Sontak Viscount North pun menjadi terkejut mendengar itu. Namun dengan koplaknya, si Viscount North pun terkena genjutsu yang dibuat Lloyd, sehingga ia merasa kalau dirinya benar-benar suhu. Dan scene pun berpindah keesokan harinya, di mana Viscount North menunjukkan desain taman yang sudah ia buat. Lloyd pun terus memuji-muji hasil kerja dari Viscount North itu. Ia pun bertanya apakah Viscount North bisa membuat detail desain ini juga, dan dengan bersemangat Viscount North pun menyanggupinya. Dan keesokan harinya, Viscount North pun menunjukkan hasil kerja tambahannya kemarin. Ia nggak tidur. Ia berkata kalau ia menyelesaikan ini hanya dalam waktu semalam. Lloyd pun berkata, wah, suhu memang beda ya kan? Sangat pro sekali. Viscount North, yang di sini bisa juga nggak sekalian dikerjain? Kan suhu. Nah, dengan koplaknya, si Viscount North pun menyanggupinya. Dan keesokan harinya lagi, Viscount North pun menyelesaikan semua desainnya seorang diri karena termakan genjutsu Lloyd. Lloyd pun terus memuji Viscount North. Ia berkata, wah, kalau aku yang buat mah pasti udah banyak yang salah nih. Dan dengan songong, Viscount North pun menjawab, oh ya dong, kan aku jago. Viscount North pun cabut dan dia akan melakukan survei lapangan. Lalu dia menyuruh Lloyd untuk gak usah ikut-ikut, biar dia aja, aku kan pro. Dan sambil berjalan pergi, Viscount North pun tertawa sambil berucap, aku adalah seorang jenius, aku suhu, hahaha, ucapnya. Dan Lloyd pun lalu pergi menuju suatu tempat. Tempat apa? Ya, tempat buat ngasuh lah, santai-santai. Dan dengan senyum iblisnya, Lloyd bergumam, ini yang namanya teknik gaji buta ya guys ya, catat-catat. Dengan liciknya Lloyd berkata, kerjalah terus Viscount North, biar aku yang ngasuh di sini enak-enak, habis itu dapat gaji, hahaha. Dan scene pun lalu berpindah ke malam harinya di istana kerajaan, lebih tepatnya di mana tempat tulang naga itu disimpan. Dan terlihatlah ada sesuatu yang aneh di tulang naga itu. Dan sebuah cahaya merah pun keluar dari mata tengkorak naga itu. Dan terdapat suara yang berkata, kalau ia Targa masih belum menyerah, Ratu Makinto, aku pasti akan balas dendam dan membunuhmu. Nah, udah mentok ya guys ya. Kemarin ada yang info kalau komiknya hiatus, gak tahu kapan lanjutannya. Jadi kita bakal berpisah dulu sama Kang Kuli. Dah.